Film diawali dengan seorang lelaki yang mengendarai mobil pen putih dan memarkirkannya di gedung parkir. Kemudian ia keluar dengan membawa senapan laras panjang. Ia pun membidik orang-orang yang ada di seberang. Entah mempunyai masalah apa, ia menembak beberapa orang secara acak. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak berselang lama, datang polisi ke TKP dan mencari jejak yang ditinggalkan si pelaku. Mereka pun menemukan satu selongsong peluru dan koin yang digunakan untuk membayar parkir. Lalu terdeteksilah seorang yang bernama Bar yang menjadi tersangkanya. Dengan gerak cepat polisi mengamankan Bar di tempat kediamannya, dan di sana juga ada mobil yang digunakan dan alat atau bahan untuk membuat peluru. Jika diperhatikan, orang yang menembak dan yang ditangkap berbeda, tapi semua bukti kuat mengarah kepada Bar. Bar pun diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku di hadapan seorang jaksa wilayah yang bernama Rodin. Tanpa banyak kata, Bar menulis sebuah nama, yaitu Jack Reacher. Dengan segera, sang detektif mencari tahu identitas Jack Reacher. Singkatnya, Jack berdarah militer dan pernah bertugas di Irak, Afghanistan, dan juga wilayah Balkan. Pengabdian Jack sangatlah bagus, sehingga banyak medali yang ia dapatkan. Sebagian masa tugasnya ia habiskan di kepolisian militer hingga menjadi mayor. Dan ia pun pensiun pada 2 tahun yang lalu. Kemudian Jack menghilang begitu saja. Yang intinya si Jack ini sangat sulit ditemukan. Saat sang detektif dan Rodin sedang kebingungan mau mencari Jack kemana, tiba-tiba saja Jack datang menemui mereka. Lalu Jack dibawa melihat kondisi Bar yang terbaring koma karena sebab kelalaian pihak pengaman. Jack langsung mencurigai bahwa ada kesengajaan yang membuat tersangka menjadi seperti itu, dan pihak detektif akan menanyainya jika nanti Bar tersadar. Lalu Rodin menanyakan kenapa Bar memanggil Jack sebagai saksi. Dan Jack rasa bukanlah seperti itu maksudnya. Jack pun meminta untuk melihat barang buktinya, tetapi permintaannya ditolak. Karena hal itu, Jack berniat akan pergi. Kemudian datang pengacara Bar yang bernama Helen, dan Helen ini adalah anak dari Rodin. Jack diminta Helen untuk menjadi saksi karena dirinya adalah satu-satunya saksi pembela, tetapi Jack menolak, dan ia juga mengaku bukanlah teman Bar. Tanpa diduga, Jack juga mengatakan bahwa ia datang ke sini bukanlah untuk bersaksi, melainkan untuk mengubur Bar. Dan setelah itu, Helen menanyakan kenapa Jack sulit ditemukan, apakah ia buronan, dan Jack tidak menjawabnya. Jack juga menanyakan kenapa Helen membela Bar. Helen rasa itu adalah tugasnya. Tujuannya bukanlah untuk membebaskan Bar, tapi hanya untuk berusaha agar ia terhindar dari hukuman mati. Jack memberitahukan bahwa ada 4 macam orang yang bergabung dengan militer, yaitu tradisi keluarga, yang ingin mengabdi atau butuh pekerjaan, dan yang terakhir dapat membunuh secara legal. Dan Bar termasuk tipe yang keempat. Bar ini adalah seorang penembak runduk dan dia dilatih keras. Setiap tembakannya selalu membidik pangkal tengkorak hingga ia ditugaskan di Irak menjadi pengintai. Setelah 2 tahun tidak pernah mendapat perintah untuk melepaskan tembakan, lalu pasukannya ditarik. Bar yang merasa gatal untuk menembak, ia melampiaskannya dengan menembak beberapa orang. Bar hampir saja lolos, tetapi Jack berhasil menangkap dan membuatnya mengaku. Akan tetapi Bar tidak dipenjara karena saat itu ia tidak tahu bahwa keempat targetnya telah melakukan pemerkosaan yang jumlahnya hampir 28 korban. Dan kasusnya pun ditutup. Kali terakhir Jack bertemu dengan Bar, Jack berjanji kepadanya. Saat Jack melihat namanya di berita, Jack akan datang untuk menempatinya. Tapi sekarang Jack tidak perlu melakukannya karena Bar tidak bisa lari dari dakwaan pembunuhan lagi. Helen masih penasaran kenapa Bar memanggil Jack dan ia ingin tahu alasannya. Pastinya Jack juga demikian. Helen membujuk Jack untuk membantunya dan Jack akan dijadikan ketua penyelidikan oleh Helen. Jack pun memilih untuk pergi, tetapi setelah dipikir-pikir ia pun kembali kepada Helen. Jack paham kalau Helen ingin melihat kasus ini secara objektif dan Jack akan membantunya dengan syarat Helen harus menilai para korban secara objektif juga. Dan keesokan harinya Helen menemui ayah salah satu dari korban. Awalnya ia ditolak karena telah membela seorang pembunuh. Dan setelah berbincang, si bapak bersedia berbagi informasi tentang putrinya. Dan di sisi lain, Jack pergi ke TKP namun ia diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan kembali lagi ke Helen. Ia diberikan sebuah koran yang dimana di dalam koran itu dimuat sebuah artikel tentang korban yang cukup untuk menjelaskan tentangnya. Si bapak mempertanyakan kenapa Helen membela Bar padahal ia pantas dihukum mati. Helen tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan kemudian Helen pun pergi.
Saat Helen akan pergi, ia dihampiri oleh ayahnya yang ingin memperingatkan untuk tidak mempercayai seorang veteran yang telah 2 tahun menghilang. Dan juga Helen takkan bisa memenangkan kasus ini dan malahan akan menghancurkan karirnya. Dan di tempat lain, Jack melihat senapan yang digunakan oleh Bar. Sang detektif keheranan, kenapa Jack tidak mencatat penyelidikannya, dan Jack rasa tidak membutuhkan itu. Jack juga mempertanyakan kenapa Bar mesti membayar parkir, dan menurut sang detektif mungkin karena kebiasaannya dan ia tidak menyadari hal itu. Lalu Jack pergi ke sebuah bar. Saat Jack sedang berpikir, ia dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Sandy. Gadis itu berkenalan dengan Jack dan Jack menyamarkan namanya dengan Jimmy. Sandy rasa Jimmy bukanlah nama asli Jack. Tanpa basa-basi, Sandy mengajak Jack ke tempat yang sepi dan Jack pun mensatir Sandy dan membuatnya menjadi marah. Atas keributan itu datang pacar Sandy beserta teman-temannya dan mereka menantang. Apa boleh buat, Jack tidak ingin membuat keributan di dalam bar dan menerima tawaran duel mereka di luar sana. Jack memperingatkan mereka sebelum menantang dirinya karena segala konsekuensi harus mereka tanggung sendiri. Tak perlu waktu lama, mereka semua tumbang dan datanglah polisi. Jack pun langsung tahu bahwa ia dijebak. Setelah itu, Helen dan detektif datang untuk membebaskan Jack karena tidak ada yang menuntutnya. Setelah Emerson pergi, Helen memarahi Jack karena Jack mewakili dirinya juga. Jack pun membela diri bahwa ia dijebak, dan saat Sandy, wanita yang tadi di bar, menanyakan nama Jack, ia terkejut setelah mengetahui kalau Jack mengganti namanya dengan Jimmy. Selain itu, polisi datang sebelum perkelahian dimulai. Dan rupanya Jack juga tahu kalau ada yang mengikutinya saat ia di TKP. Yang pasti itu bukanlah polisi. Lalu Helen menceritakan penemuannya hari ini. Si korban yang bernama Chrissy merupakan seorang pramusiwi anak berusia 6 tahun. Rencananya Chrissy akan pergi ke Tiongkok sepekan sebelumnya, tapi anak yang ia asuh ingin Chrissy hadir di pesta ulang tahunnya. Mereka pun pergi ke pusat kota untuk membeli baju pesta, dan korban yang lain bernama Rita. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Rita selalu memperhatikan putranya dan memastikannya agar pergi ke sekolah. Dan dedikasinya itu terbayar. Marco menjadi anak yang berprestasi. Sebagai hadiah atas kerja keras Marco, sang ibu berniat akan mengajak putranya menonton pertandingan bisbol. Jadi siang itu Rita akan mengambil tiketnya. Korban yang selanjutnya bernama Nancy. Nancy pamit kepada suaminya untuk memperbaiki mobil. Padahal ia pergi ke pusat kota dan membeli jam tangan. Mungkin ia ingin memberikan kejutan ulang tahun pernikahannya kepada suaminya. Dan ia pun membeli jam itu dengan uang cash. Dan korban lainnya bernama Olin. Sebenarnya Olin tidak begitu menyukai bisnis konstruksi suaminya. Setelah sang suami meninggal, semua asetnya menjadi milik Olin. Pada hari itu, Olin akan mengajukan pinjaman agar mempertahankan bisnis yang selama ini ia benci. Dan korban selanjutnya ialah Darren. Darren merupakan pialang saham di gedung tempat Rita bekerja. Hubungan Darren dan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Dan saat kejadian, Darren tewas di samping bunga yang ia beli. Setelah mengetahui semua ini, Helen rasa mungkin Bar pantas mati. Akan tetapi Jack mempunyai sudut pandangnya tersendiri terhadap para korban. Ia berpendapat mungkin saja Darren dan Nancy berselingkuh. Karena mana mungkin seseorang membeli bunga untuk istrinya saat ia akan pergi bekerja. Sementara Nancy ia membeli jam tangan tanpa mencemaskan soal riwayat kartu kreditnya. Mungkin saja hadiah itu bukan untuk suaminya. Dan di saat semua orang berlarian setelah ada tembakan, Nancy malah berjalan menghampiri Darren. Dan intinya dua korban ini bukanlah kebetulan berada di sana. Kemudian Jack meminta catatan kartu kredit milik Bar. Jack butuh nama tempat yang selalu didatangi oleh Bar dan beralih ke tempat lain. Orang yang menembak para korban ternyata bukanlah Bar, dan orang yang menguntit Jack adalah anak buahnya, dan ia melaporkan tugasnya, termasuk dengan anak buahnya yang ditugaskan untuk membunuh Jack waktu ia di bar. Lelaki ini kena marah karena ia melakukan sesuatu yang ceroboh tanpa komando darinya. Dan bos mereka yang bernama Zack, ia marah kepadanya, dan ia menantang si lelaki ini untuk memotong jarinya dengan cara digigit agar ia bisa memaafkannya. Akan tetapi lelaki ini tidak sanggup melakukannya, dan akhirnya ia pun ditembak mati. Keesokan harinya, Helen memberikan catatan kartu kredit Bar yang hanya digunakan untuk bensin dan bahan makanan saja. Jack pun meminta Helen untuk mencarikan lapangan tembak dengan jarak 160-260 km dari tempat ini, dan lapangannya dengan jarak tembak 274 meter.
Jack menebak bahwa Bar mengisi bensin pada akhir pekan untuk perjalanan jauh, yang menurutnya Bar pergi ke lapangan tembak. Sebab Bar tidak mungkin pergi ke tempat hiburan karena ia tahu Bar adalah seorang yang penyendiri. Selain itu juga Bar membuat pelurunya sendiri, artinya dia sering menembak. Lalu Jack pun menyuruh Helen untuk ke tempat suku cadang. Jadi pada waktu di bar, Sandy pernah bilang kalau ia bekerja di tempat suku cadang. Dan sekarang Jack ingin mencari info dari Sandy tentang orang yang telah menyuruh dirinya. Jadi Sandy hanya disuruh oleh Jeb, teman sepekerjaannya, tapi sekarang ia tidak masuk. Jack pun meminta alamat rumah Jeb dan ia menyuruh Sandy untuk pergi keluar kota selama beberapa hari. Kemudian Jack mengendarai mobil Sandy dan ia menuju rumah Jeb. Lalu Jack masuk ke rumahnya dan ia melihat ada yang tidak beres. Tiba-tiba datang dua orang lelaki menghajar Jack dan dengan mudahnya Jack bisa mengalahkan mereka. Kemudian datang teman Jeb dan ia dipaksa untuk memberitahukan di mana Jeb berada, yang rupanya Jeb telah menghilang setelah mereka keluar dari penjara. Jeb sempat bilang kalau ia akan menemui seseorang, tetapi ia malah kabur dari rumahnya dan tak kembali. Malam harinya Jack mengutarakan pendapatnya kepada Helen. Kalau Jeb telah mati, dia dibunuh tapi seolah-olah ada yang membuatnya melarikan diri. Namun Helen tidak sependapat dengannya. Lalu Helen menanyakan temuan tentang Bar. Dan menurut Jack, Bar seorang sniper dengan skill yang lumayan. Dan tentunya dia adalah seseorang yang terlatih. Untuk seorang sniper, tempat parkir yang dijadikan sebagai tempat mengeksekusi tidaklah ideal. Sebab sinar matahari mengenai mata penembak. Dan di Baghdad, Bar membelakangi matahari. Jika Bar ingin kondisi yang persis, maka dia bisa mendapatkannya di atas jembatan. Bahkan ia tidak perlu keluar dari mobilnya dan tak ada kamera dan juga tak ada jejak yang tertinggal. Tentunya Bar bisa langsung kabur dari sana. Selain itu, hal yang menurut Jack aneh, kenapa Bar harus membayar parkir. Serta jika Bar tidak ingin tertangkap, mestinya tembakannya tidak ada yang meleset dan jika ia ingin kabur pasti sudah dilakukan. Dan juga penyerangan terhadap Jack pasti ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Dan kejahatan ini telah disusun dengan rapi. Dan karena itulah Bar menyebut nama Jack. Jack yakin bahwa Bar tidaklah bersalah. Tetapi Helen tidak mempercayai teori konspirasi yang dibuat oleh Jack. Dan Helen berpikir seharusnya ia mendengarkan omongan ayahnya agar tidak mempercayai Jack. Dan di sini Jack mencoba membuka pikiran Helen. Siapakah orang yang bebas? Apakah orang yang bekerja di kantor seharian penuh? Atau orang yang seperti Jack yang bisa bebas pergi kemana saja? Lalu Jack menunjukkan mobil yang dari pagi mengikutinya. Jack pun menyuruh Helen untuk mengecek plat nomornya. Helen rasa semua ini terasa sangat konyol. Dan anggap saja Bar memang dijebak dengan membunuh tanpa motif. Jadi tak ada gunanya lagi mereka menyelidiki ini. Jack pun menulis motifnya, lalu keluarlah hasil dari plat nomor yang dimana mobil yang menguntit itu terdaftar dari perusahaan Lebander. Sekarang mulai terkuak bahwa 4 orang yang dibunuh secara acak yaitu untuk menyembunyikan satu target yaitu Olin. Yang dimana si Olin ini ingin mempertahankan bisnis konstruksinya dan semua ini sudah diketahui oleh Jack. Jack sudah menebak bahwa ada seseorang yang membutuhkan bisnis konstruksi Olin. Tapi Olin tidak mau melepaskannya. Dan orang yang menjebak Bar tahu rekam jejaknya saat ia bertugas di Baghdad. Dan pastinya Bar sendiri memberitahukan tentang dirinya kepada seseorang. Jadi sekarang Jack harus mencari teman Bar agar mereka bisa menangkap penembak yang sebenarnya. Akan tetapi untuk penangkapan bukanlah tugas Helen dan juga Jack. Di tempat lain Sandy dihampiri oleh si penjahat dan ia dibunuh olehnya. Kembali ke Jack, ia diberikan alamat lapangan tembak yang sesuai dengan kriteria yang diberikan Jack. Saat Helen mengatakan akan mencari riwayat hukum Olin, Jack melarangnya karena itu akan membahayakan nyawa Helen. Dan tunggulah sampai Jack kembali. Setelah itu Jack berniat akan pulang ke kosannya. Alangkah kagetnya ia, ada banyak polisi dan di sana ada mayat Sandy. Lalu Emerson meneriaki Jack dan Jack pun diburu. Saat bersamaan Jack juga mengejar si pembunuh yang kebetulan ada di sana. Kini Jack sudah tahu bagaimana rupa pembunuhnya. Jack pun terus menempel mobil si pembunuh. Karena keadaan tidak memungkinkan, Jack memilih menghindari kepungan para polisi. Setelah itu Emerson dan Rodin memberitahukan Helen kalau Jack telah membunuh seorang gadis yang pernah bermasalah dengannya sewaktu di bar. Dan pacar gadis itu juga ikut menghilang. Dan mereka meminta Helen untuk memberitahukan keberadaan Jack kepada mereka. Lalu Jack menghubungi Helen tanpa sepengetahuan Emerson dan Rodin.
Jack hanya ingin memberitahukan kalau dirinya dijebak, dan Jack menduga antara Emerson dan Rodin salah satu dari mereka ada yang ikut terlibat, karena sejak awal Jack sudah diikuti. Padahal kedatangannya ke Amerika tidak ada yang tahu, kecuali hanya Emerson, Rodin, dan juga Helen. Spontan saja Helen langsung termenung. Kemudian Jack pun pergi ke tempat lapangan tembak. Jack langsung menanyakan temannya yang pernah bertugas di Irak dan sekarang ia menghilang, dan Jack tahu kalau ia tinggal di sekitaran sini. Awalnya Martin tidak ingin mengaku kalau ia mengenal Bar, tetapi setelah Jack memberikan penjelasan apa tujuannya datang ke sana, Martin pun akan berbicara dengan syarat Jack harus melakukan 3 kali tembakan. Setelah selesai menyelesaikan tantangannya, Martin mengaku kalau Bar adalah penembak terbaiknya. Jack ingin tahu siapakah orang yang pernah datang bersama Bar. Setelah melihat rekaman CCTV, kini Jack punya kandidat pembunuh yang sebenarnya. Lalu ia pun memberitahukan Helen. Sialnya, Helen sedang menyelidiki sendiri rekam jejak dari kontraktor Lebander. Yang faktanya kontraktor ini banyak masalah, akan tetapi ia kebal hukum. Dan Helen menjelaskan semuanya itu kepada ayahnya. Helen curiga Lebander bekerja sama dengan pejabat penting. Kini Helen telah memberikan bukti kepada sang ayah yang merupakan jaksa wilayah untuk menyelidiki Lebander. Akan tetapi menurut Rodin itu tidak masuk akal dan mendapat penolakan darinya. Saat Helen akan pulang, ia ditangkap oleh Emerson dan si pembunuh. Lalu Jack menghubungi Helen dan yang menerima panggilannya adalah si pembunuh. Jack pun mengancam kalau dirinya telah menemukan barang bukti kalau bukan Barlah pembunuhnya. Dan Jack menantang mereka dan meminta alamatnya. Karena Jack sudah tahu segalanya, apa boleh buat mereka harus menerima tantangan itu. Jack langsung pergi ke TKP dan ditemani oleh Martin. Dengan segera Martin langsung mengatur strategi dan Jack hanya diberikan sebilah belati dan Martin akan membantu menyingkirkan sniper dari pihak musuh. Zack, nama panggilan dari pemilik Lebander, mengancam Helen untuk meyakinkan Rodin agar Rodin melupakan informasi itu. Jikalau tidak, Helen dan ayahnya akan mengalami nasib yang buruk. Dengan mengendarai mobil secara terbalik, Jack dihujani peluru oleh pasukan musuh. Martin pun berusaha mengalihkan perhatian musuh dan mengincar mereka satu persatu. Dan untungnya Jack berhasil membunuh beberapa dari mereka. Hingga ia pun masuk ke dalam sebuah kontainer yang ternyata Helen tidak ada di sana. Rupanya posisi Helen ada di tempat sebelah. Dengan segera Jack langsung pergi ke sana. Jack bisa dengan mudah membunuh para penjaga, tentunya atas bantuan dari Martin. Lalu ia pun bertemu dengan si pembunuh dan mengajaknya berduel. Lagi-lagi Jack memenangkan pertarungannya dan kemudian Jack menghampiri Helen. Jack sempat memperingatkan Emerson, akan tetapi Emerson sudah kepalang basah. Setelah melumpuhkan Emerson, Jack dan Zack beradu argumen. Zack mengatakan, kita lihat saja siapa yang akan masuk ke penjara. Jika melihat keadaan, Jack telah membunuh penjaga Jack. Dan berkatnya, siapa yang akan bersaksi dan siapa yang akan masuk penjara. Setelah mendengar hal itu, Jack pun membunuh Zack. Dan setelah semua yang terjadi, Jack pamit untuk pergi. Helen pun dipastikan akan aman dan sisanya Jack serahkan kepada Helen. Kemudian Bar tersadar, ia tidak ingat dengan apa yang terjadi. Helen pun menunjukkan sebuah foto bangunan. Langsung saja ke intinya. Jika Bar akan melakukan pembunuhan, Bar akan memilih jembatan karena itu adalah tempat yang ideal. Dan jawaban Bar sama persis dengan yang dijabarkan oleh Jack. Setelah mendengar pengakuan itu, Helen bisa bernapas dengan lega dan ia bisa melindungi Bar. Akan tetapi menurut Bar, hanya ada satu pria yang bisa melindunginya dari masalah, seperti yang pernah ia lewati. Dan pria itu adalah Jack Reacher. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.